Perkenalkan, nama saya Salma Diva Azahra dari kelompok 6 PGSD 3C NIM 19044487. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai pengertian kesulitan belajar. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan menjadi kesulitan, untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Istilah lain learning disabilities ialah learning difficulties dan learning difference. Ketiga istilah tersebut memiliki nuansa pengertian yang berbeda. Di satu pihak, penggunaan istilah learning difference lebih bernada positif. Namun di pihak lain, istilah learning disabilities lebih menggambarkan kondisi faktualnya. Untuk menghindari bias dan perbedaan rujukan, maka digunakan istilah kesulitan belajar. Kesulitan belajar ialah ketidakmampuan belajar. Istilah kata yakni disfungsi otak, minimal ada yang lain lagi istilahnya yakni gangguan neurologis. Lalu menurut National Institute of Health USA, kesulitan belajar adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara inteligensia dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai lebih lanjut, dan dijelaskan bahwa kesulitan belajar disebabkan oleh gangguan di dalam sistem saraf pusat otak yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan, seperti perkembangan membaca, menulis, pemahaman, dan berhitung. Selanjutnya, faktor penyebab anak kesulitan belajar. Ada beberapa penyebab kesulitan belajar yang terdapat pada literatur dan hasil riset menurut Harwell tahun 2001, yaitu yang pertama, faktor keturunan atau bawaan. Yang kedua, gangguan semasa kehamilan saat melahirkan atau prematur. Yang ketiga, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, atau ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan, dan meminum alkohol selama masa kehamilan. Yang keempat, trauma pasca kelahiran, seperti demam yang tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Yang kelima, infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Yang terakhir, awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri, atau raksa dan neurotoksin lainnya. Riset menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama tahun-tahun awal kelahiran sampai umur 4 tahun ialah masa-masa yang kritis penting terhadap pembelajaran ke depannya. Stimulasi pada masa bayi dan kondisi budaya juga mempengaruhi belajar anak pada masa awal kelahiran sampai usia 3 tahun misalnya. Misalnya anak mempelajari bahasa dengan cara mendengar lagu, berbicara kepadanya, atau membacakan cerita. Pada beberapa kondisi, interaksi ini kurang dilakukan yang bisa saja berkontribusi terhadap kurangnya kemampuan fonologi anak yang dapat membuat anak sulit membaca. Selanjutnya, gejala anak kesulitan belajar. Yang pertama pada usia prasekolah, yaitu diantaranya terlambat bicara dibanding dengan anak seusianya, memiliki kesulitan dalam mengucapkan beberapa kata. Dibandingkan anak seusianya, penguasaan jumlah katanya lebih sedikit atau terbatas. Lalu sering gelisah yang berlebihan, mudah terganggu konsentrasinya, sulit berinteraksi dengan teman seusianya, dan juga menghindari tugas-tugas tertentu seperti menggunting dan menggambar. Selanjutnya pada usia sekolah, yaitu daya ingatnya terbatas atau kurang baik, sering melakukan kesalahan yang konsisten dalam mengeja dan membaca. Misalnya huruf D dibaca B, contoh duku dibaca buku, atau sebaliknya. P dibaca Ki, W dibaca M, dan sebagainya. Bila ini yang terjadi, mereka termasuk dalam kelompok berkesulitan belajar disleksia. Lalu selanjutnya lambat untuk mempelajari hubungan antara huruf dengan bunyi pengucapannya, dan juga bingung dengan operasionalisasi tanda-tanda dalam pelajaran matematika. Misalnya tak dapat membedakan arti dari simbol minus, simbol plus, dan simbol kali, dan sebagainya. Sulit dalam mempelajari keterampilan baru, terutama yang membutuhkan daya ingatnya. Lalu impulsif, bertindak tanpa dipikir terlebih dahulu. Sulit berkonsentrasi, emosional, penyendiri, pemurung, mudah tersinggung, menolak sekolah, tidak stabil dalam memegang alat-alat tulis. Lalu yang ketiga, pada usia remaja atau dewasa. Yang pertama ialah sulit mengeja huruf berlanjut hingga dewasa, lalu masih sering menghindari tugas-tugas membaca dan menulis,
Mungkin saja lancar membacanya, tapi tidak mengerti atau tidak bisa menjelaskan apa yang telah dibacanya. Lalu sulit menjawab pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lisan atau tulisan, sulit menangkap konsep-konsep yang abstrak, lamban dalam bekerja, sering tidak teliti atau ceroboh pada hal-hal yang seharusnya rinci atau sebaliknya, justru fokus pada hal-hal yang rinci. Yang terakhir bisa salah dalam membaca informasi atau distorsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cucun Cahyani. Saya absen nomor 4 dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan pematerian, yaitu mengenai klasifikasi kesulitan belajar. Kesulitan belajar dibagi menjadi dua, yaitu kesulitan belajar perkembangan atau pra-akademik dan kesulitan belajar akademik. Kesulitan yang bersifat perkembangan meliputi atau terbagi menjadi 4. Yang pertama, gangguan perkembangan motorik, yaitu gangguan pada kemampuan melakukan gerak dan koordinasi alat gerak. Yang kedua, gangguan perkembangan sensorik, yaitu gangguan pada kemampuan menangkap rangsangan dari luar melalui alat-alat indera. Contohnya yaitu gangguan penglihatan, pendengaran, atau penciuman. Yang ketiga, gangguan perkembangan perseptual atau terhadap pemahaman, yaitu gangguan pada kemampuan mengolah dan memahami rangsangan dari proses penginderaan sehingga menjadi informasi yang bermakna. Contoh gangguan perkembangan perseptual adalah gangguan dalam persepsi auditoris atau berupa kesulitan memahami objek yang didengarkan. Yang keempat, ada gangguan perkembangan perilaku, yaitu gangguan pada kemampuan menata dan mengendalikan diri yang bersifat internal dari dalam diri anak. Contohnya yaitu gangguan perhatian. Yang kedua, ada kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar akademik terbagi menjadi 3. Yang pertama, disleksia atau kesulitan membaca. Disleksia atau kesulitan membaca adalah sebuah gangguan dalam perkembangan membaca dan menulis yang umumnya terjadi pada anak yang menginjak usia 7-8 tahun. Disleksia bukannya suatu penyakit, tetapi merupakan salah satu gangguan dalam pembelajaran yang biasanya dialami oleh anak-anak. Menurut penelitian, bahwa penyebab dari disleksia yaitu berasal dari satu faktor keturunan. Disleksia cenderung terdapat pada keluarga yang mempunyai anggota kidal. Artinya, orang tua yang disleksia tidak secara otomatis menurunkan gangguan ini kepada anak-anaknya, dan anak kidal juga bisa jadi disleksia. Yang kedua adalah adanya masalah pendengaran sejak usia dini. Apabila dalam 5 tahun pertama, seorang anak sering mengalami flu dan infeksi tenggorokan, maka kondisi ini dapat mempengaruhi pendengaran dan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga dapat menyebabkan cacat. Jika kesulitan pendengaran terjadi sejak dini dan tidak terdeteksi, maka otak yang sedang berkembang akan sulit menghubungkan bunyi atau suara yang didengarnya dengan huruf atau kata yang dilihatnya. Yang ketiga adalah faktor kombinasi, yaitu disebabkan oleh adanya masalah pendengaran sejak kecil dan faktor keturunan. Faktor kombinasi ini menyebabkan kondisi anak dengan gangguan disleksia menjadi semakin serius hingga perlu penanganan menyeluruh. Adapun ciri-ciri dari anak disleksia yaitu pertama, kesulitan dalam mengurutkan huruf-huruf dalam kata. Misalnya kata saya, urutan hurufnya seharusnya S, A, Y, A, namun anak yang disleksia akan salah. Yang kedua, sulit mengeja secara benar. Yang ketiga, membaca suatu kata dengan benar di satu halaman, tapi keliru di halaman berikutnya. Yang keempat, sering terbalik-balik dalam menuliskan atau mengucapkan kata. Misalnya, kata hal menjadi lah. Yang kedua adalah disgrafia atau kesulitan menulis. Disgrafia adalah kesulitan khusus di mana anak-anak tidak bisa menuliskan atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan karena mereka tidak bisa menyuruh atau menyusun kata dengan baik.
Secara spesifik, penyebab disgrafia tidak diketahui secara pasti. Namun apabila disgrafia terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang yang telah dewasa, maka diduga disgrafia disebabkan oleh trauma kepala entah karena kecelakaan, penyakit, ataupun yang lainnya. Adapun beberapa ciri khusus anak dengan gangguan disgrafia yaitu 1. Terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. Kedua, saat menulis penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Ketiga, anak tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan, atau pemahamannya lewat tulisan. Yang keempat, sulit memegang ballpoint maupun pensil dengan secara benar. Yang ketiga, ada gangguan yaitu diskalkulia atau kesulitan belajar matematika. Anak berkesulitan belajar matematika bukan tidak mampu belajar, tetapi mengalami kesulitan tertentu yang menjadikannya tidak siap belajar. Anak-anak diskalkulia tidak bisa mencerna sebuah fenomena yang masih abstrak. Biasanya sesuatu yang abstrak itu harus divisualisasikan atau dibuat konkret, baru mereka bisa mencerna atau mengerti. Adapun faktor-faktor penyebab dari kesulitan belajar jenis diskalkulia adalah bisa dibagi menjadi dua, yaitu dari faktor internnya atau faktor dari dalam diri anak itu sendiri dan faktor ekstern. Adapun faktor internnya yaitu yang pertama dari faktor fisiologi, yaitu faktor fisik dari anak itu sendiri. Yang kedua, faktor psikologis, yaitu berbagai hal yang berkenaan dengan berbagai perilaku yang ada dibutuhkan dalam belajar. Yang adapun faktor ekstern atau faktor dari luar anak yang menyebabkan anak kesulitan belajar matematika yaitu adanya faktor-faktor sosial, yaitu faktor-faktor seperti cara mendidik anak oleh orang tua mereka di rumah. Yang kedua, faktor-faktor non-sosial, yaitu faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah kesulitan belajar seperti faktor guru di sekolah, kemudian alat-alat pembelajaran, dan kondisi tempat pembelajaran serta kurikulum. Adapun ciri-ciri dari anak dengan gangguan diskalkulia yaitu pertama, tingkat perkembangan bahasa dan kemampuan lainnya normal, malah seringkali mempunyai memori visual yang baik dalam merekam kata-kata tertulis. Yang kedua, sulit melakukan hitungan matematis. Contoh sehari-harinya, ia sulit menghitung transaksi atau pada saat belanja atau jajan, termasuk menghitung kembalian uang. Yang ketiga, sulit melakukan proses matematis seperti menjumlah, mengurangi, membagi, dan mengali. Dan sulit memahami konsep hitungan angka dan urutan. Terkadang, mereka juga mengalami disorientasi seperti disorientasi waktu dan arah. Dan yang terakhir yaitu mengalami hambatan dan menggunakan konsep abstrak tentang waktu. Misalnya, ia bingung dalam mengurutkan kejadian masa lalu atau masa mendatang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengatasi anak yang mengalami disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang pertama yaitu mengatasi anak yang mengalami disleksia, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, metode multisensori. Dengan metode anti-integrasi, di sini anak akan diajarkan mengeja tidak hanya berdasarkan apa yang didengarnya, lalu diucapkan kembali, tapi juga dimanfaatkan kemampuan memori visual penglihatan, serta taktil sentuhan pada anak. Dalam prakteknya, mereka diminta menuliskan huruf-huruf di udara dan di lantai, membentuk huruf dengan lilin plastisin, atau dengan menuliskannya besar-besar di lembaran kertas. Cara ini dilakukan untuk memungkinkan terjadinya asosiasi antara pendengaran, penglihatan, dan sentuhan, sehingga mempermudah otak bekerja dengan mengingat kembali huruf-huruf. Yang kedua, dengan membangun rasa percaya diri. Gangguan disleksia pada anak-anak sering tidak dipahami dan diketahui dalam lingkungannya, termasuk orang tuanya sendiri. Akibatnya, mereka cenderung dianggap bodoh dan lamban dalam belajar karena tidak bisa membaca dan menulis dengan benar. Yang ketiga yaitu dengan cara terapi. Saat anak diketahui mengalami gangguan disleksia,
patut diberikan terapi sedini mungkin, seperti terapi mengulang dengan penuh kesabaran dan ketekunan untuk membantu si anak mengatasi kesulitannya. Yang kedua, mengatasi anak yang mengalami disgrafia. Yang pertama yaitu memberikan kita harus bisa memahami keadaan si anak. Sebaiknya orang tua, guru, atau pendamping memahami kesulitan dan keterbatasan yang dimiliki anak disgrafia. Berusahalah untuk tidak membandingkan anak seperti itu dengan anak-anak lainnya. Sikap itu hanya akan membuat kedua belah pihak, baik orang tua atau guru maupun anak, merasa frustasi dan stres. Jika memungkinkan, berikan tugas-tugas menulis yang singkat saja setiap hari, atau bisa juga orang tua dari si anak meminta kebijakan dari pihak sekolah untuk memberikan tes kepada anak dengan gangguan ini secara lisan, bukan tulisan. Yang kedua yaitu menyajikan tulisan cetak. Berikan kesempatan dan kemungkinan kepada anak disgrafia untuk belajar menuangkan ide dan konsepnya dengan menggunakan komputer atau mesin tik. Ajari dia untuk menggunakan alat-alat agar dapat mengatasi hambatannya. Dengan menggunakan komputer, anak bisa memanfaatkan sarana korektor ejaan agar ia mengetahui kesalahannya. Yang ketiga yaitu membangun rasa percaya diri anak. Berikan pujian wajar pada setiap usaha yang dilakukan anak. Jangan sekali-sekali menyepelekan atau melecehkan, karena hal itu akan membuatnya merasa rendah diri dan frustasi. Kesabaran orang tua dan guru akan membuat anak tenang dan sabar terhadap dirinya dan terhadap usaha yang sedang dilakukannya. Cara yang keempat yaitu latih anak untuk terus menulis. Libatkan anak secara bertahap. Pilih strategi yang sesuai dengan tingkat kesulitannya untuk mengerjakan tugas menulis. Berikan tugas yang menarik dan memang diminatinya, seperti menulis surat untuk teman, menulis pada selembar kartu pos, menulis pesan untuk orang tua, dan sebagainya. Hal ini akan meningkatkan kemampuan menulis anak disgrafia dan membantunya menuangkan konsep abstrak tentang huruf dan kata dalam bentuk tulisan konkret. Yang ketiga yaitu mengatasi anak yang mengalami diskalkulia. Penanganan pada anak diskalkulia bisa dilakukan dengan yang pertama, guru dan orang tua harus menyadari taraf perkembangan anak. Kedua, pendekatan yang sistematis dengan alokasi waktu yang tepat buat anak. Tiga, perlu strategi belajar efektif dan memancing anak untuk mempertanyakan matematika dalam dirinya. 4. Pelatihan dan bimbingan buat anak-anak yang akan membantu pemecah masalah dalam menghadapi kesulitan belajar matematika. 5. Memverbalisasikan konsep matematika yang rumit dengan cermat. Cara ini mempermudah anak untuk mengerti konsep matematika. Yang keenam, tulis angka-angka di atas kertas untuk mempermudah anak melihat. Yang ketujuh, jangan biarkan anak untuk berpikir secara abstrak tentang matematika. Yang kedelapan, matematika dapat digunakan dalam konsep kegiatan sehari-hari. Yang kesembilan, berikan pujian ketika anak sudah menunjukkan kemajuan, tetapi jangan terlalu mendekatkan anak untuk pandai berhitung. 10. Gunakan gambar agar anak merasa nyaman dan tidak terlalu fokus dengan perhitungan. Gunakan gambar yang menyenangkan. 11. Ingatan anak diasah terus-menerus agar ingatannya tentang informasi-informasi yang ada tidak terbuang.